Pemirsa, 3 jenazah korban tertimpa pohon saat sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah dimakamkan Senin sore. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga ketiga korban. Kedua korban bernama Rasmono, 42 tahun, dan Anita Rahmawati, 39 tahun, dimakamkan di pemakaman umum Pagarah, Kelurahan Widuri, Pemalang. Kedua korban merupakan tetangga dan mereka sholat Idul Fitri di Masjid Agung Nurul Kalam, Kompleks Alun-Alun Pemalang. Naas kedua korban yang berada di syaf tepat di Jalan Lingkar Pemalang yang berdekatan dengan pohon beringin tertimpa pohon yang diduga tumbang karena sudah tua dan lapuk. Istri salah satu korban mengaku tidak ada firasat apapun sebelum kejadian. Sang suami berangkat bersama temannya, namun setelah sholat usai, ia mendapat kabar bahwa suaminya meninggal dunia akibat tertimpa pohon. Sementara itu, suasana duka juga meliputi keluarga korban Rasmani, pria berusia 71 tahun, warga Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah. Kakek ini akhirnya tidak tertolong setelah sempat dirawat di RSUD Dr. Ashari Pemalang. Pemakaman korban disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Anom Widiantoro dan Nur Holes. Total ada 19 orang menjadi korban, 3 orang tewas dan 16 orang luka-luka. Sebanyak 16 korban luka berat dan sedang dirawat di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Harapan Sehat dan Rumah Sakit Prima Medika. Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyebut seluruh biaya pengobatan korban luka ditanggung pemerintah daerah Pemalang. Korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari Dinas Sosial. Kondisi korban luka sebagian sudah membaik, namun perlu mendapatkan penanganan lanjutan. Ya, 3 orang jenazah korban tertimpa pohon dimakamkan pada Senin sore. Ketiga korban meninggal dunia saat menjalani sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Kalam, depan Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah, tertimpa pohon beringin. Dua jemaah yang melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Nurul Kalam, Pemalang, Jawa Tengah meninggal dunia akibat tertimpa pohon beringin tua yang tertanam di alun-alun. 2 jenazah serta 16 orang yang terluka langsung dievakuasi ke 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Harapan Sehat dan Rumah Sakit Prima Medika. Saat ini 2 jenazah bernama Rasmono dan Anita Rahmawati telah dimakamkan Senin sore ini di tempat pemakaman umum Pagarah, Pemalang. Sementara 1 orang lainnya bernama Rasmani yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama dengan kedua korban tewas sebelumnya. Ya, ini tadi yang dirujuk ke RSUD ya, kondisinya tidak bisa tertolong karena kritis memang. Dan usianya juga sudah cukup ya. Total berarti berapa Pak yang meninggal? Sampai sore ini ada 3 ya? Insya Allah tidak bertambah. Dirawat di beberapa rumah sakit yang masih luka? Ada di Harapan Sehat, di RSUD, sama di Siaga. Jadi sudah menerima santunan semua Pak berarti ya mereka? Insya Allah sudah. Sebelumnya sebanyak 19 orang menjadi korban, 3 orang meninggal akibat tertimpa pohon beringin tua tertanam di alun-alun saat melakukan sholat Idul Fitri. Pohon beringin tersebut awalnya ambruk sebagian, namun akhirnya ambruk seluruhnya. Saat ini masih dilakukan proses evakuasi agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan warga lain. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Presiden berada di saf depan bersama anaknya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, Menteri Agama Nazaruddin Umar, serta Seskap Teddy Windrawijaya. Selain itu, sejumlah menteri dan pejabat juga menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Masjid Istiqlal menunjuk Muhammad Salim Ghazali sebagai imam, serta Ahmad Tolabi Khoril sebagai khotib. Usai sholat, Presiden Prabowo dan sejumlah menteri menyapa warga yang juga sholat di Masjid Istiqlal. Selanjutnya Presiden masuk ke dalam mobil Maung Garuda menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo pun membuka penutup atap mobil untuk menyapa warga di jalan sekitar masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hari ini Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan open house di Istana Merdeka Jakarta usai sholat Id. Acara ini terbuka untuk umum dan bisa didatangi tanpa perlu mendaftar. Presiden Indonesia Prabowo Subianto setelah melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Senin pagi melaksanakan open house di Istana Merdeka Jakarta. Turut hadir pada pagi hari tadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga. Prabowo Subianto juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, pejabat negara, duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum. Presiden juga mengundang para tokoh nasional termasuk para ketua umum partai politik untuk datang halal bihalal ke Istana Merdeka. Ya pemirsa, ada momen tak terduga yang mencuri perhatian saat gelar gria atau open house di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampak ikut berjoget Velocity bersama para awak media. Inilah momen saat Presiden Prabowo Subianto berkumpul bersama wartawan dalam open house di Istana Senin siang. Usai menyalami ribuan orang di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk berfoto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai berfoto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden Prabowo untuk mengikuti tren Velocity yang ramai dipraktikkan warganet saat berkumpul. Prabowo pun mengiyakan dan meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden Prabowo juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya, terutama sejak masa kampanye.
sejumlah umat muslim di Mesir juga merayakan Idul Fitri. Seperti apa kemeriahannya? Kami telah terhubung dengan pendakwah Ustazah Oki Setiana Dewi. Assalamualaikum Ustazah Oki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya Mbak semuanya. Iya, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin Ustazah Oki. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews. Ustazah, bisa diceritakan bagaimana perayaan Idul Fitri di Mesir? Masya Allah. Hari ini tadi pagi, sekarang masih jam 4 sore di Mesir. Tadi pagi saya dengan sebagian teman-teman Indonesia, kita sholat Idul Fitri di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia yang ada di Kairo kurang lebih saat ini yang tercatat 15.000 kurang lebih. Mereka tersebar di berbagai macam masjid-masjid di seluruh Kairo. Nah, untuk saya pribadi, saya memilih Masjid Raya Masjid Abu Bakar disebabkan karena itu adalah tempat yang paling ramai di mana orang-orang Mesir khususnya mereka berkumpul di masjid tersebut. Setelah melaksanakan sholat, sesuatu yang berbeda yang membuat saya juga meneteskan air mata bahwa secara spontan seluruh warga Mesir mereka membawa bendera-bendera Palestina, mereka membawa spanduk-spanduk dan mereka mengatakan bahwa Mesir bersama denganmu wahai Palestina, seperti itu, bahwa jiwa raga kami bersama denganmu. Jadi cukup mengharu biru lah tadi pagi ya, bahwa semua orang mengatakan kepeduliannya terhadap Palestina, sehingga ada mungkin 30 menit tadi setelah sholat Idul Fitri, semua orang meneriakan bahwa kalian tidak sendirian wahai Palestina, kami bersama dengan kalian semua. Seperti yang kita tahu bahwa Kairo itu kan Mesir itu bersebelahan dengan Palestina ya. Jadi kita merasa secara lokasi kita sangat berdekatan, bertetangga dengan Palestina, tapi kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang menarik juga di Masjid Abu Bakar bahwa bendera Mesir disandingkan dengan bendera Palestina seperti itu, dan semua orang bergemuruh, mereka berteriak bahwa kalian tidak sendiri, kami bersama dengan kalian semua Palestina, kami minta maaf tidak bisa berbuat apa-apa, kurang lebih seperti itu. Setelah itu balon-balon yang sangat banyak, ribuan balon-balon disebarkan, diterbangkan, dan tentu saja anak-anak sangat bergembira ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi kegembiraan kami sebenarnya bercampur dengan kesedihan karena melihat atau menyaksikannya pemberitaan bahwa teman-teman kita di Gaza khususnya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, seperti itu. Baik, apalagi gempuran Israel masih terus berlangsung bahkan di Hari Raya Idul Fitri ya, Ustazah Oki. Apa doa harapan khusus dari Ustazah dan juga warga Mesir di sana di Hari Raya Idul Fitri ini untuk warga Gaza Palestina? Ya, rasanya di satu sisi kita bergembira menyambut Hari Raya kemenangan ini ya, tapi di satu sisi kita tidak bisa melupakan bahwa ada sahabat dan saudara-saudara kita yang juga sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, biasanya kalau sholat Idul Fitri setelah itu khutbah yang panjangnya tentang banyak hal, tapi tadi betul-betul semua orang berteriak dan menyuarakan bahwa memberikan semangat mungkin ya. Mungkin dengan adanya rasa kepedulian dari kami ini yang ada di Mesir ini, itu memberikan kekuatan walaupun tidak banyak yang memberikan untuk teman-teman di Gaza bahwa mereka tidak sendirian. Harapannya mudah-mudahan perang segera berakhir dan semuanya bisa bergembira seperti semula, insya Allah. Baik, Ustazah Oki, ini kan tahun pertama Ustazah Oki dan keluarga berlebaran jauh dari tanah air di Mesir. Apa perbedaan yang dirasakan dan apa yang paling dirindukan di suasana lebaran di tanah air? Iya, setelah tadi dari Masjid Abu Bakar, kami sekeluarga bersama dengan beberapa teman-teman Indonesia, kami ke KBRI, Pak Dubes dan teman-teman di KBRI di kedutaan tentu saja mengadakan open house, dan tadi kami sudah makan opor ya, sudah makan ketupat, dan ada THR untuk anak-anak. Jadi seluruh warga Indonesia itu sebagian lah, tidak seluruh, mereka datang untuk berlebaran bersama-sama dengan orang Indonesia lainnya, mengadakan acara menghadiri acara open house-nya Pak Duta Besar di KBRI seperti itu. Baik, jadi ya bahagia karena bisa berkumpul bersama dengan teman-teman Indonesia lainnya di KBRI dan disambut dengan sangat baik oleh Pak Dubes. Baik, kalau tradisi yang paling unik yang ditemukan saat lebaran di Mesir apa sih, Ustazah Oki? Yang paling unik apanya? Tradisi paling unik di Mesir yang baru Ustazah temui saat lebaran di Mesir.
Kalau Hari Raya Idul Fitri di Indonesia biasanya lebih meriah ya. Kalau di Mesir itu Hari Raya Idul Adha yang lebih meriah dan yang lebih panjang lebarannya. Kalau yang unik, sebenarnya kalau di Mesir ini karena orang Indonesia banyak sekali, jadi sebetulnya hampir serupa saja bahwa kita masih makan makanan Indonesia. Nanti sore juga di rumah saya juga ada open house yang mengundang orang-orang untuk makan ketupat bersama-sama. Tidak kesulitan mencari berbagai macam makanan Indonesia. Tapi yang paling unik justru ketika Ramadan kemarin, bahwa ketika Ramadan di Mesir ini semuanya terang benderang dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip. Jadi mereka di Ramadan 1 bulan kemarin sampai hari ini selesai, bahwa mereka membuat suasana Kairo itu terang benderang dengan lampu-lampu seperti itu. Tapi kalau untuk Hari Raya Idul Fitri sendiri, mereka lebih memilih untuk berada di rumah-rumah dan mereka mengunjungi kerabat-kerabat saja. Kalau di Indonesia saya rasa lebih meriah ya seperti itu. Tapi tadi pagi Masya Allah adalah sholat Idul Fitri yang tidak pernah saya bisa lupakan seumur hidup saya, karena ini baru pertama kali bagaimana saya saksikan semua orang mengangkat bendera tinggi-tinggi dan berteriak bahwa kami peduli dengan Palestina, seperti itu. Baik Ustazah Oki, sebagai pendakwah, adakah yang ingin disampaikan secara khusus kepada masyarakat Muslim di Indonesia yang hari ini merayakan Idul Fitri? Betul, untuk seluruh sahabat-sahabat khususnya yang ada di Indonesia, alhamdulillahirrabbilalamin, sebulan sudah kita melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Tentu di akhir-akhir kemarin ya kita ada rasa bahagia karena akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, tapi ada rasa sedih karena mungkin saja itu Ramadan terakhir kita. Jadi mudah-mudahan Ramadan kemarin berdampak besar untuk kita, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah berikan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa bahwa kegembiraan teman-teman semua ini berbarengan dengan kesedihan saudara-saudara kita di Gaza. Jadi jangan lupakan mereka. Setidaknya kalaupun kita belum bisa berdonasi banyak, setidaknya lemparkan doa dan terus berikan awareness, terus posting di sosial media teman-teman semua bahwa teman-teman peduli dengan mereka. Kita pikir bahwa postingan kita yang hanya 1 kali 2 kali tidak berdampak, tapi sesungguhnya sosial media itu disaksikan oleh teman-teman kita sampai di Gaza sana. Jadi itu adalah salah satu perhatian kepada kita bahwa kita bersama dengan mereka. Mereka nggak sendiri. Itu support yang luar biasa kita bisa berikan setidaknya untuk teman-teman kita di Gaza, khususnya di Hari Raya Idul Fitri ini, insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Oki Setiana Dewi telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Salam untuk keluarga, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Lebaran semuanya. Selamat Lebaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, putra Presiden Prabowo Subianto Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengikuti sholat Idul Fitri di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Tahun ini merupakan pertama kalinya Jokowi mengikuti sholat Id sejak purna jabatan sebagai Presiden. Sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Jokowi bersama istri Iriana Jokowi tiba di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Jokowi membaur bersama masyarakat sekitar dan menempati saf paling depan. Usai melaksanakan sholat Id, Jokowi juga akan bersilaturahmi bersama keluarga dan masyarakat sekitar. Jokowi mengatakan akan menghabiskan Lebaran di kota Solo. Jadi pertama-tama saya dan Jokowi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin pada semuanya. Nanti mau ada open house? Tidak ada. Anak-anak mungkin? Iya, paling anak. Ada masakan spesial buat anak cucu nanti? Enggak ada. Ada rencana ke Jakarta? Soal ke Pak Prabowo. Kemarin di Oh, iya. Ya, karena di sini
Jadi mau menghabiskan waktu lebaran di sini aja ya Pak? Full di Solo kali Pak? Mas Gibran ke Solo hari Siang nanti. berarti Mas Kaisang juga. Iya. Jadi seharian ini akan sama keluarga terus aja ya Pak? Iya. Pesan lebaran Pak untuk masyarakat dan tokoh-tokoh Indonesia. Matur nuwun Bapak. Selamat hari raya Wilujeng Riyadi. Putra Presiden Prabowo Subianto Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didit tiba di kediaman Jokowi di kawasan Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Didit berada di kediaman Jokowi sekitar 40 menit. Setelah melakukan pertemuan secara tertutup, Didit meninggalkan lokasi sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Saat keluar, Didit tidak banyak menjawab pertanyaan dari awak media terkait pertemuannya dengan Jokowi. Didit juga enggan menjawab saat ditanya perihal kedatangan ke rumah Megawati sebelum ke rumah Jokowi. Ia hanya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada awak media. Sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi, Mas apa? Mas terkait kedatangan Mas. Sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi, Mas apa? Memang ada perintah dari Bapak, Mas? Selamat Idul Fitri Mas. Ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak, Mas? Ada pesan dari Bapak nggak, Mas, untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi, Mas? Sebelumnya, Didit Prabowo juga datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, tidak ada pembicaraan khusus ketika berkunjung ke rumah Megawati. Pembahasan hanya seputar Lebaran dan makan-makan. Pagi dengan Presiden Republik Indonesia. Terus tadi pertama hari ini kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa, tadi pagi dengan Presiden Republik Indonesia, terus tadi kami ke tempat Pak Yusuf Kalla, hari ini ke Bu Mega, dan kami dari sini akan bergeser ke kediaman Pak Trisno. Kemudian nanti malam kami akan dengan Pak SBY insya Allah. Pertemuan dengan Bu Mega, dengan Pak JK, tidak ada pembicaraan politik sama sekali, bicara tentang Lebaran, tentang suasana Lebaran, dan ya Lebaran semuanya makan-makan, dengan izin Bapak izin, mohon maaf lahir batin, dan makan ya begitulah kira-kira. Di dalam pun tadi sama suasana. Kan tadi ada Mas Didit juga, ini apakah mewakili Pak Prabowo untuk bertemu dengan Didit? Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Pak Puan di sini, jadi beliau. Sementara itu, juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan silaturahmi antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto tinggal menunggu waktu. Hal itu disampaikan Basarah usai kedatangan Didit Prabowo ke rumah Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta, Senin tadi. Ya, saya kira itu bentuk dari silaturahmi antara keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Ibu Megawati, karena Mega berulang-ulang menyatakan bahwa hubungan pribadi antara Mega dan Pak Prabowo itu sangat baik sejak dulu di secara itu, dan itu dibuktikan dengan silaturahmi Pak Didit hari ini dan kediaman beliau. Dan saya kira silaturahmi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di kawasan Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung diarahkan masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Jokowi dan Iriana Jokowi. Selanjutnya mereka berempat melakukan pertemuan secara tertutup. Ditemui usai pertemuan, Luhut menyebut bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal, mengingat ia pernah menjabat sebagai menteri selama 2 periode di bawah kepemimpinan Jokowi.
Tadi saya dengan istri saya udah lebaran pada Bapak Presiden Prabowo di Merdeka. Tapi kami sudah rancang memang setelah dari Presiden Prabowo kami mau lebaran ke tempatnya Pak Jokowi, karena menurut saya ya selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Dan itu kita juga harus jujur mengakuinya. Tentu sana sini adalah kurangnya sebagai manusia. Jadi saya juga datang kemari silaturahmi, minta maaf kalau ada kurang lebih kami kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Apa aja Pak yang diobrolin, Pak? Ya diobrolin enggak banyak, tapi memang beliau kan hormat betul sama Presiden Prabowo. Dan beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Sejumlah penggawa Timnas Indonesia turut mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masuk. Ada ini Lima buah gunungan dibagikan oleh para abdi dalam dan menjadi rebutan warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta Senin siang. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung memperebutkan gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Tradisi Gerbek Syawal yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya 10 bergodo atau peleton prajurit keraton lengkap dengan berbagai macam persenjataannya, termasuk pasukan gajah dan pasukan berkuda. 5 buah gunungan selanjutnya dibawa ke Masjid Gede Keraton Yogyakarta, sedangkan 2 gunungan lainnya dibawa ke Kepatihan dan Kadipaten Puro Pakualaman. Warga Yogyakarta pun percaya dengan berebut gunungan mereka akan mendapatkan berkah dan rezeki. Dapat berkah gitu aja. Dari berkah? Ya. Itu sering ikut rebutan juga, Bu? Iya. Setiap tahun, Bu? Iya, dari kecil. Oh, jadi setiap tahun gitu, Bu ya? Iya. Dapat berkah itu, namanya dapat berkah. Kalau orang arif dan subur, apa itu? Keraton Yogyakarta sendiri setiap tahunnya menggelar ritual grebek sebanyak 3 kali, yaitu grebek Maulud pada saat peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW, grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan grebek besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, hari pertama Lebaran ribuan jemaah Muhammadiyah di kota Yogyakarta melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di pelataran Masjid Gede Kauman. Seperti inilah suasana saat ribuan jemaah kota Yogyakarta merayakan hari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di masjid dan pelataran Masjid Gede Kauman Senin pagi. Masjid bersejarah dengan arsitektur klasik dan indah yang berada dekat dengan alun-alun utara kota Jogja ini dapat menampung 3.000-an jemaah. Adapun imam dan khatib sholat Id 1446 Hijriah ini dipimpin oleh Ustadz Mahli Zainuddin Tago. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Pemirsa, Timnas U17 Indonesia merayakan Idul Fitri di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka berada di Jeddah karena Timnas U17 akan bertanding di Piala Asia April mendatang. Para pemain Timnas Indonesia U17 berkumpul bersama ribuan warga negara Indonesia lainnya di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan semarak. Meski jauh dari keluarga di tanah air, para pemain Timnas Indonesia U17 tetap dapat merasakan kehangatan Idul Fitri. Saya Evandra Florasta, pemain Timnas U17, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat seluruh warga Indonesia yang berada di Arab, mohon dukungannya. Timnas U17 akan bertanding tanggal 4 di Piala ASEAN Cup. Mohon doanya. Sebelumnya, sholat Idul Fitri di Jeddah digelar Minggu pagi mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi. Adapun para pemain Timnas U17 berada di Jeddah karena Timnas U17 akan bertanding di Piala Asia April mendatang. Sejumlah penggawa Timnas Indonesia turut mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Muslim di seluruh Indonesia. Ucapan ini disampaikan skuad Garuda melalui akun media sosial Timnas Indonesia. Selamat Lebaran and happy Eid Mubarak. To all the Garuda fans, I wish you Eid Mubarak. Ciao. Happy Eid Mubarak to our fellow Muslims in Indonesia. Lebaran Fu Sejam. Halo sahabat Tamaran, mengucapkan selamat Idul Fitri buat Garuda fans. Mohon maaf lahir dan batin. Eid Mubarak everyone. I wish everyone a blessed day with their family and with their friends. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Myanmar pasca gempa dahsyat. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar pasca gempa yang melanda negara tersebut. Bantuan diangkut dengan pesawat Hercules dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Personil yang dikirim merupakan tim AJU, terdiri dari personil gabungan termasuk tenaga medis, tim evakuasi, serta logistik yang akan bertugas menyalurkan bantuan langsung ke daerah terdampak. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Doni Hermawan, menyatakan bahwa pengiriman bantuan ini merupakan arahan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Dan pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia telah memberikan perintah kepada kita, pemerintah, untuk memberikan bantuan dari rakyat Indonesia kepada rakyat Myanmar khususnya yang sangat terdampak. Ada beberapa orang yang ikut dalam penerbangan kali ini, yaitu tadi advance team tadi itu 11 orang dan beberapa tim pengaman dan juga beberapa personil penerbang. Dan juga logistik yang dibawa pada hari ini cukup banyak juga, sekitar 12 ton bantuan dari Bapak Presiden, ada beberapa tenda, kemudian juga makanan, kemudian selimut, dan juga bantuan dari BNPB. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, tenda, selimut, serta kebutuhan dasar lainnya.
Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban gempa dan membantu pemulihan kondisi di wilayah terdampak. Dari Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Sebelumnya gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Thailand dan Myanmar. Ribuan orang tewas akibat bencana ini. Dan informasi ini mengakhiri jumpa kita dalam iNews Prime. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Sesaat lagi, rekan saya Bayu Pradana akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Thailand dan Myanmar. Akibat gempa, sebuah gedung di Bangkok, Thailand yang sedang dalam pembangunan runtuh. Detik-detik ambruknya bangunan terekam kamera warga dan viral di media sosial. Kamera warga juga merekam air dari kolam renang di puncak gedung tinggi di Bangkok tumpah ruah ke jalan karena berguncang. Orang-orang di Bangkok yang dievakuasi dari gedung-gedung mereka diperingatkan untuk tetap berada di luar untuk berjaga-jaga jika terjadi gempa susulan. Время было примерно 1:20 по местному времени. Нахожусь в Бангкоке. В это время находился в кафе, обедал и внезапно почувствовал сильное головокружение. Подумал, что солнечный удар, но в глазах не темнело. И буквально через несколько секунд сотрудники кафе, девочки, они завизжали и стали выбегать на улицу. И в этот момент я понял, что происходит землетрясение. Я вышел на улицу вместе со всеми. Я не могу сказать, что трясло, скорее качало. Качало достаточно сильно, чтобы это все ощутили, но недостаточно сильно. Gempa ini berpusat di Myanmar pada kedalaman 10 km dengan epicentrum di dekat kota Mandalay. Otoritas setempat memberlakukan keadaan darurat usai gempa. Sedangkan akibat bencana ini sekitar 1.700 orang tewas, sedangkan korban luka lebih dari 3.000 orang.